اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal hadirun ittaqullah fa inna taqwa umuru kulli syai' wa alaikum bil jihad fa innahu ruhbaniyatul islam wa alaika bi zikrillah wa tilawatil quran fa innahu ruhaka fis sama wa zikruka fil ard. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma alimna bima 'allamtana wa alimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sedang khutbah, kemudian beliau senyum sejenak. Setelah selesai khutbah, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tadi kami lihat ketika kau khutbah, kau senyum. Apa yang membuat kau tersenyum, wahai Rasulullah?" Apa jawaban Nabi? "Aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang yang sudah divonis masuk ke neraka lantaran dosanya. Terus dia berkata kepada Allah, 'Ya Allah, aku masih punya pahala agar aku bisa masuk ke dalam surga, maka berikanlah pahala itu untukku.' Apa kata Allah? Pahala apa? Pahala orang yang telah menzalimi aku. Aku pernah dizalimi orang, uangku diambilnya, aku dihinanya, dan aku dicacinya. Maka ambilkan pahalanya untukku, ya Allah.' Apa kata Allah? Pahalanya nggak ada. Kalau begitu, timpakan dosaku kepadanya. Apa kata Allah? Dosanya sudah terlalu banyak, kasihan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambil dia berbicara dengan orang yang sudah divonis masuk neraka tersebut, Allah membuka pintu surganya. Orang itu melihat, kemudian orang itu bertanya kepada Allah, "Ya Allah, indah betul surgamu itu. Untuk siapakah itu?" Apa jawaban Allah? Untuk orang yang mau membayar harganya. Apa kata orang tersebut? "Ya Allah, apa harganya? Apakah aku bisa untuk membayarnya?" Apa kata Allah? "Bisa." Kalau begitu bagaimana caranya, ya Allah? Caranya adalah kau maafkan kesalahan orang yang telah menganiayamu, yang telah menzalimi engkau. Itulah harganya. Pak, kalau kita dianiaya sama orang, diambil harta kita, ditipu atau segala macam, tidak kita maafkan pun, kita sudah dapat pahala. Apa sebab? Karena kita sudah dianiayanya. Tapi kalau kita memaafkan, dapat dua pahala. Pertama, pahala karena dia telah berbuat zalim kepada kita. Kemudian yang kedua, pahala karena kita telah memaafkannya. Ada dua pahala. Pertama, pahala kezaliman orang itu untuk kita. Yang kedua, pahala memaafkan. Karena memaafkan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus harganya dengan memaafkan, ya Allah. Kata orang itu kepada Allah bertanya, "Ya," kata Allah, "jika kau bisa memaafkan, maka itulah harganya agar kau masuk ke dalam surga." Kalau begitu, ya Allah, aku bayar harganya. Apa? Aku maafkan dia. Aku maafkan dia. Ini menandakan juga bahwa
perselisihan antara manusia tidak akan selesai di dunia, pasti akan diselesaikan di surga atau diselesaikan di akhirat. Jangankan perselisihan manusia dengan manusia, perselisihan kambing dengan kambing aja diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam hadis? Syatu qarna ila syati sahna. Ada di dunia ini ada kambing yang bertanduk di dunia. Di dunia ini ada kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tidak bertanduk. Ditanduknya oleh kambing yang bertanduk ini. Nanti di akhirat Allah datangkan kedua kambing ini. Yang tidak bertanduk di dunia, di akhirat dikasih tanduk. Yang bertanduk di dunia, di akhirat tidak dikasih tanduk. Apa kata Allah? Tanduk dia, hai orang yang telah ditanduk di dunia. Binatang yang telah. Kambing aja diperhitungkan Allah Subhanahu wa taala, apalagi perhitungan manusia. Makanya Pak, kalau berbuat dosa kepada Allah, mudah mungkin taubatnya. Tinggal angkat tangan, menyesal, taubat kepada Allah. Setiap pagi dan petang Allah terima taubat orang yang ingin bertobat. Tapi kalau dosa kepada orang, belum Allah maafkan dosa tersebut sebelum orang tadi sudah memaafkan. Kalau orang tadi belum memaafkan, bawalah nanti ke akhirat. Makanya Pak, kalau bisa di dunia ini selesaikan aja. Di dunia ini Pak, nggak ada cerita menang-menangan. Nggak ada konsep menang-menangan kalau kita orang beriman. Pepatah mengatakan, menang jadi arang, kalah jadi abu. Yang menang nggak ada gunanya, yang kalah pun tidak ada bergunanya. Sama-sama nggak berguna. Apa sebab? Kalau bapak menang melawan saudara bapak, kemudian bapak menang melawan saudara bapak, bisa tipu dia. Paling kurang bapak tidak akan punya teman lagi. Atau mungkin bapak menang melawan istri bapak, bapak bisa pukul dia. Mungkin dia ketika menantarkan air tidak dengan hati yang lapang, tapi dengan hati yang dongkol. Minum bang, minum, makan bang, kata dia. Temenang pun tetap kalah di muka bumi ini. Makanya sebaik-baik orang di muka bumi ini adalah lapang hati, lapang dada, maafkan. Dan memaafkan itu rasanya lebih gampang Pak. Pak, kalau pernah orang berbuat dosa kepada kita atau orang berbuat zalim kepada kita, kemudian kita maafkan Pak, Allah lupakan kezaliman orang itu kepada kita dan kita sudah bisa move on. Kita bisa berbuat sesuatu yang lain. Tapi kalau kita ingat-ingat kesalahan orang lain kepada kita akan terpenjara oleh kedengkian atau kedendaman yang ada dalam hati kita. Lebih baik apa? Maafkan. Kalaupun kita sudah memaafkan, nanti kita tidak akan ditanya lagi oleh Allah, apakah kau maafkan atau tidak. Nanti kita langsung masuk surga. Tapi kalau kita tidak maafkan, kan ada perkataan, saya tidak akan maafkan kamu sampai ke akhirat. Nanti Allah akan pertemukan di akhirat. Ada hadis mengatakan, orang tadi itu cerita orang yang tidak masuk surga. Ini cerita orang yang sudah masuk surga, sudah hampir masuk surga. Kemudian Allah panggil lagi, hei fulan, kau jangan duluan masuk surga. Tunggu dulu ada saudaramu yang pernah berbuat zalim kepada kamu. Diselesaikan dulu sama Allah. Padahal kalau dia memaafkan, dia langsung masuk surga. Tapi jika dia tidak memaafkan, maka akan Allah pertemukan dulu di akhirat, baru selesai masalah. Singkat cerita, hadis tadi mengatakan, apa maharnya ya Allah? Maharnya adalah ketika kau maafkan. Terus kata Allah, kalau begitu angkat tangannya saudaramu ini, bawa bersama memasuk ke dalam surga. Itulah maharnya. Kemudian ketika itu Nabi tersenyum. Orang yang salah dan orang yang dizolimi sama-sama masuk surga. Terus sahabat bertanya kepada Rasulullah, kenapa kok bisa orang yang salah masuk surga dibawa oleh orang yang dizolimi? Kenapa bisa? Apa kata Nabi SAW? Orang yang salah ketika itu dia kepengen minta maaf, tapi orang yang dia akan minta maafkan itu sudah meninggal duluan. Dia berbuat zalim kepada orang, habis itu dia sadar setelah orang itu meninggal. Dia kepengen minta maaf, tapi orang itu sudah meninggal dunia. Dia sampaikan maaf itu kepadaku, kata Allah. Kemudian aku disuruh untuk menyampaikan kepadamu, wahai orang yang tidak zalimi. Sekarang aku sampaikan, dia minta maaf kepadamu. Maka oleh karena itu, engkau ajak dia masuk bersamamu ke dalam surga. Makanya turun ayat Al-Quran itu, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Bukan hanya bersaudara di dunia, tapi juga sampai bersaudara di akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus siapa yang pertama kali harus kita memaafkan atau saling memaafkan? Yang pertama tentu orang tua kita. Itu yang paling dekat.
Itu paling dekat. Dalam agama kita, orang tua itu tidak ada cerita salah, walaupun betul-betul salah. Dalam agama kita, coba baca ayat Quran. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau ada orang tuamu itu berbuat kafir, enggak ada cerita dosa yang lebih besar kecuali dosa kafir itu. Kalau orang tuamu kafir, kemudian maka pergaulilah keduanya dengan cara yang baik walaupun dia kafir. Kalau ada yang mengatakan begini, mungkin Pak ya, kalau yang kita rasakan ada orang yang setelah melahirkan anaknya, kemudian anaknya dibuang, kemudian anaknya besar sendiri, kemudian sukses, setelah sukses datang anaknya ke dia, datang orang tuanya ke dia. Nah, aku orang tuamu nak. Apa yang harus dilakukan oleh seorang anak? Anak tetap harus berbuat baik. Dulu ada istri Nabi bernama Zainab binti Abi Sufyan. Zainab itu anaknya Abu Sufyan. Bapak tahu kan Abu Sufyan jahat sekali, sangat jahat. Ketika Nabi akan ingin menaklukkan kota Mekah, dia ketakutan dan dia ingin cepat-cepat minta maaf. Dia datang ke Madinah, tapi Nabi diam. Dia datang kepada Abu Bakar diam. Kenapa Nabi diam? Kenapa Abu Bakar diam? Karena Nabi ingin tahu keseriusan dia. Dia datang ke Umar, dia datang ke Ali. Sampai di Ali, apa kata Ali jawabannya yang terkenal itu? Bagaimana mungkin aku akan memaafkan wahai Abu Sufyan sementara Nabi dan Abu Bakar diam? Aku juga diam. Dia akhirnya terakhir dia putus asa, dia datang kepada anaknya Zainab agar Zainab meminta maafkan dia kepada Rasul. Ketika dia datang ke rumah Zainab, Zainab menggulung tikarnya dan Nabi ada dalam rumah. Apa kata Nabi? Tak begitu kepada ayah wahai Zainab. Bentangkan tikarnya, berbaktilah kepada ayah. Padahal ayahnya kafir, ayahnya jahat, tapi bentangkan tikar, berbaktilah kepadanya. Itu kata Nabi kepada istrinya, yaitu anak Abu Sufyan. Akhirnya dibentangkan Nabi, kemudian lebih baik. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi melihat keikhlasan hati Abu Sufyan untuk minta maaf. Apa kata Nabi nanti ketika penaklukan kota Mekah? Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Coba lihat bagaimana Nabi sangat pemaafnya. Sama orang yang jahat, banyak sekali cerita-cerita bagaimana Nabi itu memaafkan orang. Dari memaafkan orang itulah dia bisa meraih hati-hati orang itu, hingga bisa sayang dan cinta kepada Nabi. Makanya apa? Orang itu dia punya sifat berubah. Nggak ada cinta berubah. Dulu ketika Umar bin Khattab belum masuk Islam, setiap dia mendengar orang masuk Islam pasti dipukulinya sampai pingsan. Itu kerjaan Umar itu. Umar kerjanya gitu, dipukulnya orang yang masuk Islam sampai pingsan. Tapi Bapak tahu apa yang terjadi? Ketika dia masuk Islam, dia sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Padahal sebelum masuk Islam, dia kepengen bunuh Nabi Muhammad SAW. Dari kepengen bunuh Nabi itulah dia datang hidayah kepadanya. Ketika dia masuk Islam, dia sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Dan apa akhirnya? Dia dikubur di samping Nabi Muhammad SAW. Pembencinya menjadi pecintanya. Penyebabnya karena kasih sayang dari Nabi Muhammad SAW. Orang itu berubah, Pak. Istri kita kalau kita salah, Pak, orang itu berubah. Tidak ada cerita orang itu begitu-begitu aja. Jangan ada itu. Sejahat-jahat orang pasti akan berubah. Doakan, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadanya. Itu yang pertama. Berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada saudara kita, Pak. Sebut saja saudara kita, Pak. Saudara-saudara, Pak. Bapaknya saudara. Kalau bapak berselisih dengan saudara, ingatlah ketika bapak akan meninggal dunia nanti, saudara bapak itu tidak akan pernah jijik untuk memandikan jenazah kita. Pasti dia mandikan. Seluruh orang lari, dia tidak akan lari untuk memandikan jenazah bapak. Itu saudara, Pak. Saudara pasti tetap akan baik, tak mungkin tidak. Maka lapang-lapangkan saja hati itu. Berbuat baik kepada istri. Bapak biasa kalau dikasih makan sama orang, dikasih minum sama orang, ucapan terima kasih. Tapi kenapa istri bapak ngasih makan, ngasih minum, kemudian menyediakan tempat tidur, kemudian merawat anak, kemudian membersihkan rumah bapak, tak sering bapak ucapkan terima kasih? Harusnya bapak sering-sering ucapan terima kasih kepada pasangan kita. Terima kasih ya, kau telah banyak berbakti kepada saya. Terbaliknya juga istri juga ucapan terima kasih. Begitu indahnya rumah tangga kalau sering ucapan terima kasih. Kepada tetangga-tetangga kita juga begitu. Pak, kalau bapak punya satu musuh di tetangga bapak itu sudah banyak.
Bapak nanti kalau punya musuh di sana, maka Bapak akan mau kalau keluar, Bapak agak kalau di situ, Bapak pasti akan mutar. Itu sudah sempit dunia. Maka pepatah itu mengatakan, kalau punya musuh satu sudah banyak, tapi kalau punya saudara 1000 itu masih sedikit, tambah lagi. Makanya apa yang dirahmati Allah, dulu terakhir saya mau sampaikan, Imam Ahmad bin Hambal, dia itu bertetangga dengan orang. Tetangganya itu kepengen jual rumah, dijual dengan harga 100 dinar. Singkat cerita, ada pembeli, ditawarkan harga 100 dinar, pembeli itu mau, saya beli dengan harga 100 dinar. Apa kata penjual rumah? Saya menjual harga rumah 100 dinar sekaligus menjual tetangga saya. Harganya juga 100 dinar. Jadi total 200 dinar kamu harus bayar. Pembeli itu kaget. Kenapa kok harus menjual tetangga? Biasanya kan kita jual ya rumah kita, tetangga tak dijual. Apa kata tetangga Imam Ahmad bin Hambal ini? Katanya, tahukah engkau siapa yang di samping rumah saya? Di samping rumah saya adalah bank saya. Saya kalau tidak punya uang, dia yang kasih. Tetangga saya adalah rumah makan saya. Kalau saya tidak punya makan, dia yang kasih. Tetangga saya adalah guru privat saya. Kalau saya tak punya ilmu, dia yang kasih ilmu. Tetangga saya adalah sapam pribadi saya. Kalau saya tinggalkan rumah, dia yang jaga. Kalau saya pergi ke tempat lain, belum tentu saya mendapatkan tetangga seperti dia. Maka saya jual tetangga saya dengan harga 100 dinar. Makanya Nabi mengatakan, kata Nabi, jar qabla kulli dar. Bertetangga, carilah tetangga dulu, baru beli rumah. Artinya apa, Pak? Jangan sampai, kata Nabi SAW, ada orang datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ada orang yang sholat, yang puasa, yang zakat, tapi dia jahat kepada tetangganya. Apa kata Nabi? Dia di neraka. Terus apa kata, ada sahabat lain datang, ya Rasulullah, ada orang yang sholat, biasa sholatnya, biasa puasanya, biasa zakatnya, yang wajib-wajib saja, tapi dia baik kepada tetangganya. Apa kata Nabi? Dia masuk surga. Terus Nabi katakan dalam hadis yang lain, kata Nabi, seberat-berat timbangan adalah husnul khuluq. Seberat-berat timbangan nanti di akhirat adalah baiknya akhlak. Pak, Bapak sholat ada waktunya, 5 menit, 10 menit. Puasa ada waktunya 1 bulan, zakat ada waktunya, haji ada waktunya. Tapi baiknya akhlak kepada orang itu tak ada waktunya, panjang waktunya. Bapak akan ketemu sama orang setiap saat dan setiap waktu. Maka perbaikilah akhlak kepada orang. Apa kata Nabi SAW? Setiap kalian baru hidup atau baru bangun dari tidur kalian, kalian harus bersedekah kepada saudara kalian. Apa kata sahabat? Kami enggak sanggup bersedekah ya Rasulullah, karena duit kami pas-pasan. Apa kata Nabi? Kalau kau tak sanggup bersedekah, maka tunjukkan pekerjaan untuk saudaramu agar dia punya pekerjaan. Apa kata Nabi? Kalau saudara saya tidak punya pekerjaan, saya tidak bisa menunjukkan saudara saya pekerjaan. Apa kata Nabi? Angkatkan barangnya untuk naik ke kendaraannya. Kalau saya tidak sanggup juga untuk bukan berarti sahabat itu kepengen mengulur-ulur, tidak, tapi dia kepengen mengambil pahala. Kalau dia nggak sanggup gimana? Nggak sanggup gimana? Kalau saya nggak sanggup mengangkatkan barang dia ke atas kendaraannya gimana? Apa kata Nabi? Tunjukkan dia jalan. Kalau dia tidak tahu, kalau saya tidak tahu jalan, bagaimana Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Buang duri di jalan. Kalau saya tidak sanggup untuk buang duri di jalan, apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, diammu lebih baik daripada ngomongmu. Atau berbicara baik lebih baik, apa tuh? Ngomong baik lebih baik daripada, diam lebih baik daripada ngomong. Itu kata Nabi SAW. Jadi Pak, kalau kita tak bisa berbicara baik kepada orang, lebih baik diam. Lebih baik diam. Tapi sebaik-baiknya itu adalah kita berbuat baik kepada saudara kita. Dan itu kita harus lakukan setiap hari dan setiap saat. Apa sebab? Kita selalu ketemu sama orang lain. Makanya Pak, berdoalah kepada Allah. Kalau ada yang menimpa kita, saudara kita jahat sama kita, doakan kepada Allah agar hati kita dilapangkan dan agar kita bisa memaafkannya. Itu adalah pahala yang sangat besar. Tapi sebaik-baik orang adalah orang yang berbuat baik kepada saudara-saudaranya. Mudah-mudahan ini adalah pahala yang paling besar dalam kehidupan kita. Berhidup, bertetangga, beristri, beranak, berayah, beribu. Berbaik-baiklah dengan mereka. Tidak ada yang akan bisa membantu kita kecuali mereka nanti. Kita hidup sama di dunia, kita berharap juga hidup sama di surganya. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul ghafurur rahim. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, dan ampuni dosa saudara-saudara kami ya Allah. Jadikan kami dengan saudara-saudara kami adalah bersaudara di dunia, dan jadikan pula nanti kami bersaudara di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau perserahkan kami di dunia sebagai tetangga, anak, sanak, famili. Jadikan nanti kami juga bersaudara, sebertetangga, bersanak dan famili di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau jadikan hati kami sempit di hadapan saudara kami. Buatlah hati kami lapang terhadap saudara-saudara kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jika saudara kami bersalah kepada kami, ya Allah, tolong kuatkan maaf kami untuk mereka ya Allah. Tapi jika saudara kami salah, ya Allah, tunjukkan kesalahan kepada mereka agar mereka bisa minta maaf kepada kami ya Allah. Kami tidak mau berselisih dengan mereka di dunia, kami juga tidak mau berselisih dengan mereka di akhirat. Ya Allah, lapangkan hidup kami dengan saudara kami. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhil jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan beriman, masukkan kami ke surga bersama orang-orang yang beriman. Allahumma la tada' lana fihi dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ila yasartaha wa qadaitaha ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di antara kami ada yang meminta ampun kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka. Di antara kami ada yang tak bisa menyelesaikan masalahnya, selesaikan masalah kami ya Allah. Di antara kami ada yang susah hatinya, lapangkan hati kami ya Allah. Di antara kami ada yang mencari rezeki, berikan kami rezeki yang halal ya Allah. Di antara kami ada yang susah bayar hutang, kuatkan kami untuk melunasinya. Di antara kami ada yang mendidik anaknya ya Allah, jadikan anak dan istri mereka soleh dan solehah. Di antara kami ada yang sakit ya Allah, sembuhkan ya Allah, kuatkan mereka ibadah kembali seperti sedia kala. Di antara kami ada yang sudah meninggal dunia ya Allah, kasihani mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah, jadikan kuburan mereka taman dari taman-taman surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi akbar. Aqim salat.